Halo netizen, kali ini kita ada Suzuki R3 tahun 2014. Ini yang pre-facelift tipe GL, dan yang cukup spesial adalah ini warna biru ya. Ini warna salah satu warna yang langka, tapi ini adalah warna hero colornya waktu Suzuki R3 itu pertama kali keluar. Ini namanya Serena Blue Metallic, dan mobil ini lagi dijual di EFV showroom Bursa Mobil Blok M di 125 juta rupiah nego. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah ya. Oke, yuk kita lihat ke interior dulu seperti biasa. Untuk kunci dia seperti ini kayak ya kunci dari zaman EPV tahun 2005 juga kayak begini ya. Ada tombol lock dan unlock aja, dan khasnya Suzuki dia tuh kalau mau buka semua pintu itu harus pencet 2 kali dulu. Kalau misalnya pencet sekali doang, pintu depannya doang, pintu supirnya doang kebuka, tapi pintu belakangnya masih terkunci. Oke. Nah, untuk di bagian interior di R3 yang pre-facelift ini dia majoritinya itu warna beige ya. Jadi dari jok, setir sampai dashboard bagian bawah itu dia warnanya beige terang ya. Dan untuk pengaturan joknya, karena ini yang tipe GL, dia cuma ada recline sama sliding aja, belum ada height adjuster seperti tipe GX. Di sini cuma buat tadi ya, ngubah senderan, terus sama maju mundur, udah. Oke, yuk langsung kita starter ya, dan kita nyalain aja nih mesinnya. Oke, sudah nyala, masih mulus banget ya. Oke, tutup dulu. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Suzuki R3 pre-facelift, dan kita mulai dari setir seperti biasa. Untuk yang pre-facelift ini emang dia tuh warna setirnya lebih terang ya dibandingin yang facelift kayak punya gue dulu. Jadi kalau di pre-facelift itu banyak yang problemnya itu setirnya butek atau setirnya juga agak menguning, karena ini tuh terang banget untuk setir ya. Jadi banyak yang retrim lah atau bahkan ganti setir, dan itu salah satunya itu gara-gara ininya warnanya tuh terlalu beige, terlalu ngikutin sama dashboard bawah. Terus yang setelah facelift dia ngikutin dashboard atas yang jadi warna abu-abu, dari lingkar setir, terus ornamen di keliling setir sampai di tombol klaksonnya. Dan karena ini yang tipe GL pre-facelift, dia belum ada SRS airbag ya, jadinya cuma ada klakson aja. Pengaturan sampai sekarang pun tetap sama, dia cuma tilt aja, belum teleskopik. Dan di belakang setir ada switch lampu dan switch wiper depan belakang. Untuk instrumen clusternya juga ini swish banget ya, jadinya dia warnanya hitam dengan latar ember. Di sini ada temperatur mesin, tachometer, MID, speedometer, dan paling kanan itu ada fuel gauge. Di sini isinya tuh ada temperatur konsumsi BBM langsung, dan ada odometernya nih. Untuk 2014 ini cukup rendah juga, dia 57.000 km, dan paling bawah itu dia jam. Dan kalau dipencet ini ganti-ganti jadi konsumsi BBM rata-rata, sisa jarak tempuh, dan kalau dipencet yang sebelah kirinya ini untuk trip A sama trip B. Yang atas ini kosong karena kalau di tipe GX itu yang di atasnya dia ada sensor untuk temperatur udara luar ya, tapi kalau tipe GL seperti ini dia belum ada. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC yang bisa ditutup seperti ini, ada list silver di bagian bawahnya, sama ada tempat naruh dompet ya. Di bagian bawah juga ada switch fog lamp, dan sisanya kosong. Di bagian bawah pedalnya ini masih model gantung semua, dan karena ini manual dia footrestnya itu kayak ya udah gitu, nggak ada gitu. Kalau yang matic itu dia ada pad plastiknya, tapi emang nggak ada tonjolan yang lumayan nongol sih ya. Dan ada tukas pembuka kap mesin di bagian bawah sini. Untuk door trim majoritinya ini dia plastik keras, cuma di bagian sini tuh dia ada panel fabric yang warna seperti di jok. Ada list warna silver, dan karena ini yang tipe GL, handle pintunya itu belum chrome. Di bagian bawahnya ada pengaturan spion tapi belum ada perlipatan elektriknya, dan ada window lock, central lock, dan untuk power window dia auto down tapi cuma di sisi pengemudi aja, dan dia cuma auto turunnya. Untuk naiknya dia belum auto. Di bagian bawahnya lagi ada door pocket, cup holder, speaker. Dan untuk di GL pre-facelift ini speakernya cuma ada 4 ya, karena yang ada tweeternya itu cuma ada tipe GX nya aja, dan pas facelift hilang lagi. Lanjut ke bagian
atas di sini ada sun visor pengemudi dengan card holder. Spion tengah sampai sekarang pun dia belum ada manual dimmingnya. Lampu tengah ini cuma ada buat settingan pintu, nggak ada settingan buat kayak lampu individual gitu. Sama ada sun visor kiri yang ada cerminnya. Grab handle retractable dan ada seatbelt height adjuster yang di generasi kedua ini sayangnya hilang ya. Dan untuk headrestnya juga ini adjustable naik turun. Dan untuk dashboardnya ini juga sama persis hitungannya atau layoutnya seperti Suzuki Swift, karena emang R3 ini kan basisnya dari Suzuki Swift ya. Jadinya ya dari panel tengah sini nih, ini Swift banget. Di tengahnya juga ada tombol hazard, sama di bawahnya ada indikator alarm. Untuk head unitnya ini masih in-dash, jadi head unit original seperti ini. Di inputnya cuma radio, FM AM, CD, dan USB. Dah, nggak ada aux, nggak ada Bluetooth, jadinya konektivitasnya lumayan ketinggalan ya, bahkan waktu ini baru. Jadi dibandingin si kompetitornya yang kadang udah ada Bluetooth atau at least dari bonusan dealer gitu, ini sayangnya belum ada. Dan kualitas audio juga standar ya, karena speaker cuma 4. Terus di settingannya juga nggak banyak, cuma buat bass, treble, balance, fader, sama auto volume compensation, udah gitu dong. Dan di bagian bawahnya ini ada climate controlnya, walaupun dia bukan auto climate control, dia masih manual. Dia cuma ada fan speed, temperatur, sama arah AC yang di zaman ini juga lumayan lengkap ya, karena di kompetitornya itu banyak yang nggak ada, atau bahkan cuma muka sama muka kaki, udah gitu doang. Dan sirkulasi udaranya dia model tombol. Di bagian bawahnya ada power outlet, terus ada port USB-nya, dan ada tempat penyimpanan lagi di sini. Ada satu buah cup holder di tengah, dan ini yang manual ya. Dia manualnya 5 percepatan, dan ada juga yang matic-nya dia 4 percepatan. Dan matic itu juga keluarnya barengan sama ini mobil keluar ya. Jadi ini kan 2014. Jadi matic itu baru keluar pas di 2014. Kalau yang 2013 itu juga sempat ada improvement, itu improvement double blower, karena yang versi awal-awal banget yang dari 2012 itu cuma single blower aja. Di belakangnya sini juga ada parking brake, ada tempat penyimpanan terbuka di atas glove box, dan ada glove box-nya itu sendiri yang ukurannya lumayan gede. Serta yang gue suka nih dari R3 itu ada cup holdernya di bagian bawah ventilasi AC sebelah kiri. Cuma sayangnya sebelah kiri doang, di sebelah kanannya itu nggak ada. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si R3 tahun 2014 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin tengahnya. Nah, untuk kabin tengahnya sendiri dari Suzuki R3 ini dia juga lumayan lega ya, karena kita bisa lumayan selonjor dibandingin Avanza yang duduknya tuh harus kayak menghujam ke bawah gitu kakinya. Dan ini adalah posisi mengemudi gue, tinggi gue 170 cm, dan di sliding yang paling mundur ini masih ada sekitar 6 jari, jadi masih lega. Dan di kolong joknya itu pun juga, walaupun dia nggak ada height adjusternya, ini ketinggian dia yang normal gitu ya, kita masih bisa naruh kaki di kolong jok depan. Dan untuk seat back pocketnya juga dia cuma ada di sebelah kiri doang nih, yang sebelah kanan malah nggak ada. Dan karena ini yang versi pre-facelift, dia belum ada power outlet di belakang sini, jadinya untuk ngecas tuh emang cuma harus dari depan aja. Tapi enaknya karena ini yang versi 2014 dia sudah ada double blower, karena yang versi awal-awal banget itu masih single blower. Dan ada fan speednya nih, ada 3 speed dan ada 4 ventilasi ya, nggak kayak Avanza yang cuma 3. Jadi kalau misalnya udah dipakai 2, yang belakang cuma ke bagian 1. Kalau ini masih ada 2-2 lah, jadi 2 buat belakang, 2 sini buat penumpang tengah gitu layoutnya. Terus di sebelah kiri ada grab handle, di seatbelt ada di sini, dan headrest untuk di jok tengah cuma ada 2. Dan enaknya kalau R3 yang lama itu dia ada armrestnya, ini yang sempat hilang di R3 baru, walaupun di 2020 sekarang semenjak kemunculannya si FM7, R3 yang baru juga ikutan balik lagi armrestnya. Dan di bagian seatbeltnya juga ini cuma 2 titik, sama kayak R3 yang sekarang juga sih. Dan untuk door trimnya ini juga panjang banget ya pintunya tuh. R3 tuh terkenal sama pintunya yang panjang banget. Dan
Di bagian senderan tangan ini juga ada ornamen fabric yang sewarna atau semotif sama di jok. Handle belum chrome karena ini tipe GL. Dan power window-nya dia turun hampir full. Udah full banget sih hitungannya, tapi ya udahlah. Di bagian bawah juga door pocket ini panjang walaupun nggak begitu lebar. Ada cup holder sama ada speaker ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke kabin belakangnya ya. Untuk masuk ke belakangnya juga dia modelnya tuh one touch sliding, bukan one touch tumble. Jadi cukup satu tuas di pundak joknya ini kita bisa adjust si jok baris keduanya. Dan ini kita mundurin. Kalau misalnya dimundurin sampai habis, ini nggak akan muat ya orang dewasa. Kalau misalnya di segini lah ya, ini posisi yang kurang lebih tengah-tengah. Ini posisi yang paling mundur, ini orang dewasa udah pasti nggak akan bisa muat di belakang sini. Tapi kalau misalnya kita agak majuan tuh ya, segitulah ya, ini masih muat. Dan karena dia modelnya theatrical seat, jadi makin ke belakang itu joknya makin tinggi ya. Ini kita bisa ngelihat ke sekeliling tuh kayaknya tinggi banget. Dan untuk headroom juga ngepas sih, cuma sisa 2 jari paling, jadinya buat orang dewasa ini masih oke. Dan di belakang cuma ada 2 buah cup holder ya, satu di kanan satu di kiri. Ada grab handle di kiri sama di kanan. Dapat seat belt, terus dapat headrest, udah gitu doang, sama ada lampu sih, masih halogen juga ya. Cuma segitu aja sih. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interiornya dari si R3 ini. Yuk sekarang kita lipat joknya dan kita keluar lihat eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Nah, untuk ruang mesinnya dia menggunakan mesin 1400 cc 4 silinder dengan kode K14B. Dan ini juga mesin yang sama persis seperti di Suzuki Baleno, Suzuki Swift, dan banyak Suzuki lain yang 1400 cc ya. Kayak Ciaz juga, itu istilahnya tuh banyak yang bilang R3 sedan itu juga pakai mesin yang sama. Tenaganya karena ini yang masih pre-facelift, dia masih lebih gede dibandingin yang facelift. Dia 95 PS, torsinya sama 130 Nm. Dan kalau yang sesudah facelift, jadi 2015 ke atas itu menjadi 92 PS. Tapi keuntungannya dengan tenaga yang turun itu adalah konsumsi BBM yang jauh lebih irit. Katanya di kalau yang pre-facelift ini dalkotnya cuma 111an gitu ya, tapi kalau yang facelift itu bisa 112. Ya lumayan lah, walaupun tenaganya hilang 3 PS. Dan transmisinya tadi ya ada yang manual 5 percepatan, ada yang otomatis 4 percepatan. Dan dia juga front wheel drive, makanya mesinnya melintang ya. Untuk ruang mesin juga ini salah satu LMPV dengan engine room atau engine bay yang paling rapi. Dan karena ini yang versi GL, dia belum ada ABS-nya nih, makanya dia bukan modul ABS-nya kayak reservoir atau kayak apa itu ya, pokoknya buat LSPV atau apalah itu. Jadi bukan modul ABS. Dan oke, kayaknya segitu aja untuk di bagian engine bay-nya. Dan untuk tampilan depannya juga ini merupakan salah satu LMPV yang kelihatannya tuh European look gitu ya, bukan Asian look ya, walaupun ini dijualnya di negara-negara berkembang gitu ya, nggak dijual di Eropa. Dan kayaknya nggak ada juga sih LMPV yang dijual di Eropa, rata-rata juga negara berkembang ya. Tapi dengan warna Serena Blue Metallic ini dan tampilan yang sekalem ini ya di R3 Pre-Facelift, itu kelihatannya Eropa gitu loh, nggak terlalu di Jepangan. Dari grillnya juga dia tuh cuma chrome 3 bilah gitu aja. Lampunya juga simple gitu ya, kayak lampunya Swift. Dan ngomong-ngomong lampu, ini juga lampunya masih halogen ya. Jadi lampu senja, lampu utama, sama dim. Dan lampu sen itu juga masih bohlam, belum ada yang LED ataupun HID. Terus di bagian bawahnya juga fog lampnya itu dia halogen. Dan kalau di pre-facelift ini dia grillnya tuh kayak kepisah ya sama bumper. Kalau yang facelift kan dia grillnya nyatu sampai ke lampu gitu ya. Kalau di sini tuh ada bagian bumper yang ngepisahin, dan emang kelihatan lebih ganteng sih kalau yang pre-facelift. Terus peleknya juga gue lebih suka yang pre-facelift dibandingin yang facelift. Dia palang 10 gini, dia
bannya ukurannya ini udah dilebarin ya, aslinya tuh 185/65 R15, di sini diganti jadi 195/65, jadi tapaknya lebih besar. Untuk rem, depan disc brake, belakang tromol, dan di bagian fender sini tuh dia ada emblem VVT-nya. Untuk lampu sen samping, untuk tipe GL yang pre-facelift juga dia masih di bagian cover spion, nggak kayak faceliftnya yang pindah ke bagian bawah emblem VVT-nya, jadi masih lebih bagus dibandingin yang facelift. Dan di atas itu antenanya dia long pole di tengah gitu aja. Dan ini ya kelihatan nih, pintu belakangnya tuh yang panjang banget, beda sama pintu depannya, jadi kayak limosin nih kelihatannya. Pintu belakangnya tuh lebih panjang daripada pintu depannya. Dan untuk lampu belakangnya atau desain overall belakang ini juga simple gitu ya dibandingin yang facelift. Kalau yang facelift kan ada garnish di dekat plat nomor, terus rame gitu ya. Kalau yang pre-facelift ini tuh simple gitu, dan lampu belakangnya juga masih serba halogen. Lampu senja, lampu rem, lampu mundur, lampu sen, all halogen. Di bagian atas juga ini high monster lamp-nya dia halogen juga, belum LED kayak yang all new R3 sekarang ya. Di belakang juga masih ada emblem Suzuki-nya, dan emblem lettering R3-nya itu juga masih pakai emblem, karena yang facelift itu kan dia pakai garnish di atas plat nomor, dan emblemnya tipe GL di bagian bawah emblem R3. Untuk bumper juga simple, dan kalau yang pre-facelift itu dia masih ada tempat buat kita masang rear fog lamp ya. Kalau yang facelift kan udah polos tuh, nggak ada, dan ada reflektor kanan kiri. Oke. Untuk di belakang sih gitu aja. Dan untuk bagasinya ini juga terkenal ya, R3 yang lama itu bagasinya kecil banget nih ya. Ini kalau jok belakangnya tuh tegak cuma segi ini, kayak 100 liter juga nggak nyampe deh. Sama kalau yang R3 yang lama itu dia belum bisa dilipat misah-misah, jadi ini harus ditarik kiri kanan gini nih ya. Jadi kalau misalnya satu tangan gini harus narik dua-duanya nih. Oke, thank you Ja. Tuh harus dilipat gitu, dan jok baris keduanya kalau misalnya terlalu mundur juga dia nggak bisa lipat. Nah oke, thank you ya. Nah ini dah kalau misalnya jok baris ketiganya itu dilipat, jadi nggak sepraktis yang facelift emang. Terus di bagian bawah si pantai bagasi ini juga ada underfloor storage, yang ini juga jarang dimilikin sama kompetitornya kayak Avanza sama Mobilio, kan dia nggak punya nih tempat di bawah pantai bagasi begini. Dia bisa buat naruh barang-barang, sama ada tempat buat ini ya, motor kunci kalau kita mau lepas ban serep. Cuma emang kalau misalnya dia ada storage begini nih, itu bagasinya jadi rata lantai, tapi efeknya tuh dia nggak begitu tinggi, karena ini emang nggak begitu tinggi kan ruangnya. Makanya kalau gua mudik dulu pakai R3, ini boxnya selalu gua copot biar itu bisa ngejajelin tas di belakang. Sama di sebelah kanan sini juga enak, ini ada tempat buat naruh toolkit yang rapih banget. Bahkan expander gua aja tuh nggak serapih ini. Oke, yuk kita tutup. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Suzuki R3 tipe GL tahun 2014 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di EV showroom bursa mobil Blok M di 125 juta rupiah nego. Link untuk kontak personnya seperti biasa lihat di description di bawah aja ya. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.